Pagi. Pagi, selamat pagi Arif Fadil. Maria Segaf, apa kabar? Sehat, alhamdulillah, udah kayak nggak ketemu lama ya, Pi ya. Tapi ini adalah comeback ya kembali kita di layar kaca pagi. Ngomong-ngomong yang berdua ini comeback loh. Apa tuh? Pasti kangen sama pantun aku. Oh iya. Nah, Pantun condet nih, masih keren nih pantun condet nih. Orang bukan salah lagi sekarang condet. Apa tuh? Pantun nih, itu dia. Ke pasar beli sepatu baru. Cakep. Yang jual nawarin kopi. Cakep. Rivi dan Ayah hadir menyapa Bu. Bikin pagimu sumringah dan padat informasi. Kalau misalnya palang pintu tuh gayung harus bersambut. Cakep, bales Vi. Jalan sumut katanya mulus. Cakep. Tapi anggaran larinya ke meja. Kalau mau proyek jalan ya jangan nge-push. Awas nanti di OTT KPK seperti orang dekat si dia. Aduh, ini yang mana ini Vi? Ini yang lagi rame sekarang gitu kan? Ya bahas nanti ya. Itu tema utama kita ya hari ini ya. Kita bahas langsung di dialog Apa Kabar Indonesia Pagi. Tapi kita tahan dulu pemirsa. Sebelumnya kami hadirkan informasi menarik untuk pagi Anda. Selain dua informasi tadi, yaitu di mana ada informasi diduga ini akibat sakit hati seorang pria di Kabupaten Kulon Progo, Yogyakarta tega menusuk seorang pemuda menggunakan tombak Vi. Ini pelaku diduga di bawah pengaruh minuman keras. Pria berinisial RBJ diringkus jajaran Satreskrim Polres Kulon Progo lantaran nekat menusuk seorang pemuda menggunakan senjata tajam. Pria berusia 54 tahun itu pemirsa diketahui melancarkan aksi kejinya karena tiba-tiba ia teringat dengan ulah korban yang sempat berkelahi dengan keponakannya. Pelaku yang memang pada saat itu berada di bawah pengaruh minuman keras gitu ya. Usai pesta miras memang pelaku ini kemudian melakukan penusukan terhadap korban. Akibat penusukan, korban mengalami sejumlah luka di beberapa bagian tubuh. Polisi juga sudah menyita dan menangkap pelaku. Dan tentunya untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, pelaku pun juga harus ditahan di Mapolres Kulon Progo. Kita kembali ke ibu kota. Pemirsa, ada sebuah rumah mewah dibobol sekelompok pelaku kejahatan. Dan ini terekam oleh kamera pengawas. Sebagaimana yang kita saksikan bersama di layar kaca, ini menunjukkan atau menggambarkan para pelaku yang tiba di sebuah rumah mewah yang berada di kawasan Kebonjeruk, Jakarta Barat. Pemirsa, durasi video 1 menit, terlihat sebuah kendaraan minibus warna hitam menurunkan pelaku. Dan ini diparkirkan di depan rumah korban. Usai berhasil membobol pagar, terlihat mobil hitam masuk ke dalam garasi rumah ya. Dan pasti langsung melakukan aksi pencurian. Usai menggasak isi rumah, mobil ini tampak meninggalkan rumahnya ya. Dan usai mendapatkan laporan, anggota Satreskrim Polres Metro Jakarta Barat langsung ke lokasi untuk melakukan olah tempat kejadian perkara. Itu jelas CCTV-nya, Vi. Tingkah laku dari para pelaku juga sudah jelas, di mana petugas langsung menemukan berangkas kosong yang memang sudah dikuras perhiasan dan uang tunainya oleh para pelaku. Akibat kejadian ini siap-siap saja dia, para pelaku langsung diamankan oleh pihak polisi, di mana korban diduga mengalami kerugian hingga 800 juta rupiah. Ya, masih dari Jakarta, ini selebritas Nikita Mirzani kembali menjalani persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan atas kasus dugaan pemerasan. Ya, sidang lanjutan kasus dugaan pemerasan atas terdakwa artis Nikita Mirzani ini kembali digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Selasa siang kemarin. Sidang siang kemarin mengagendakan pembacaan eksepsi atau nota keberatan dari terdakwa. Nikita Mirzani datang dengan pengawalan ketat, turun dari mobil tahanan dan tangan yang terborgol. Dalam eksepsinya, Nikita membacakan langsung poin-poin keberatan di depan majelis hakim. Sambil terisak tangis, Nikita mengaku dizolimi atas tuduhan pemerasan terhadap dirinya dan sahabatnya Ismail Marzuki. Polisi terus mendalami motif dan modus guru ngaji pemirsa yang melakukan aksi asusila terhadap 11 santriwatinya. Jadi meski inisial AF ya sudah diamankan polisi, namun bagi para korban dan juga orang tua korban, aksi bejat sang
oknum guru ngaji ini tak dapat dimaafkan, bahkan di luar nalar. Jelas. Sebagai salah satu orang tua korban ya yang masih belum bisa terima begitu. Ya. Dan tampak sekali emosional di hadapan petugas. Karena begini Vi, modusnya tersangka yang telah berusia paruh baya ini menunjukkan, mohon maaf begitu ya, bagian vitalnya kepada korban ketika mengisi materi tentang hadas besar dan kecil. Hal ini kemudian membuat korban tentu langsung trauma, mengalami trauma, bahkan memilih keluar dari tempat pengajiannya. Tapi memang bekas trauma itu kan tidak bisa cepat hilang ya. Dan ini yang membuat para orang tua korban pun berharap kejadian serupa tidak terulang kembali di kemudian hari, dan berharap sang ustadz yang mengisi pengajian di komplek atau perumahan warga tersebut memang harus bersertifikasi sehingga aman. Kita ajak Anda terbang langsung menuju ke Bandar Lampung ya. Aksi curanmor yang terjadi di wilayah Bandar Lampung nampaknya hingga saat ini masih belum hilang, Vi. Dan belum meresahkan. Itu dia pasti, karena dalam hitungan menit saja pemirsa, bayangkan ada 3 motor yang terparkir dengan cepat langsung dibabat oleh pelaku. Ya, ini kalau Anda lihat ya, CCTV jelas sekali nampak ada pria beraju kuning ini ya. Kemudian saat komplotan para pelaku curanmor ini menyatroni minimarket di kawasan Bukit Kepiling Permai di Bandar Lampung. Dalam aksinya pelaku yang berjumlah 2 orang ini nekat pemirsa beraksi, walaupun sebenarnya kalau dilihat di CCTV ya, itu kan banyak orang juga di sekitar lokasi. Ya, tapi santai banget ya pelakunya. Santai. Jadi kurang dari 1 menit pelaku merusak kunci stang serta membawa kabur sepeda motor milik karyawan minimarket. Aksi itu baru disadari korban dan karyawan minimarket saat melihat sepeda motornya raib. Untuk kali ketiganya, komplotan pelaku curanmor kembali menggasak sepeda motor milik warga di kawasan Wai Halim, Bandar Lampung. Ini pihak kepolisian yang baru saja mungkin bertambah usianya 79 tahun, semakin menggiatkan patroli lah begitu ya. Dan juga lebih banyak juga menyapa masyarakat. Fungsi Babin Kamtibmas. Nah itu Bang Binsa berada di sisi masyarakat gitu kan. Kalau udah ada CCTV ya kan, petugas Babinsa juga udah keliling terus. Kok ya masih berani gitu. Nah itu dia. Tapi memang juga polisi tidak bisa sendiri juga ya. Kesiapsiagaan, kewaspadaan masyarakat juga harus di... Presiden Prabowo Subianto berangkat ke luar negeri dalam agenda kunjungan kerja bertemu pemerintah Arab Saudi. Presiden berangkat Selasa sore dari Lanut Halim Perdana Kusuma. Di Arab Saudi, Presiden dijadwalkan bertemu dengan Menteri Agama Nasruddin Umar yang telah lebih dulu tiba di Jeddah untuk bersama-sama meninjau lokasi kampung haji di Makkah Al-Mukarramah. Kampung haji tersebut direncanakan menjadi kawasan terpadu Vi untuk berbagai hal, mulai dari akomodasi, kemudian kuliner, bahkan juga layanan khusus bagi jemaah haji dan umroh asal Indonesia. Kalau kita lihat sejumlah tokoh penting juga bersama ya dengan Presiden Prabowo, yaitu diantaranya ada Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka, kemudian juga ada Menteri Sekretaris Negara, Menteri Luar Negeri, dan juga Panglima TNI serta Kapolri. Luar biasa ya, ditemani oleh Wapres Gibran Raka Buming Raka, ini luar biasa sekali. Lama tak melihat ya hal serupa. Kenapa? Lama tak melihat hal seperti ini. Iya, dan sepertinya sudah siap ditinggal oleh Presiden yang dalam beberapa hari akan melakukan kunjungan kerja di Arab Saudi. Luar biasa. Ya nggak kalah luar biasa sebenarnya Vi, yang kemarin terjadi itu ya kan, saat kemudian menghadiri HUT ke-79 Bayangkara pemirsa, Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa Indonesia butuh kepolisian yang bersih dan juga unggul tentunya. Oke, Prabowo juga meminta polisi turut merasakan penderitaan rakyat. Penting. Suatu kepolisian yang tangguh, kepolisian yang unggul, kepolisian yang bersih, kepolisian yang dicintai rakyat, kepolisian rakyat, selalu di tengah-tengah rakyat, selalu membela rakyat, selalu melindungi rakyat, terutama mereka-mereka yang paling lemah, yang paling tertindas, dan yang paling miskin. Sejarah manusia sepanjang ribuan tahun mengajarkan kepada kita
tidak ada negara yang berhasil tanpa kepolisian yang unggul dan tangguh. Polisi Indonesia tidak boleh seperti polisi-polisi negara yang sudah kaya dan maju. Polisi Indonesia harus di tengah-tengah rakyat, harus merasakan penderitaan rakyat, harus merasakan kesulitan rakyat, harus mendengar jeritan hati rakyat. Karena itu, saya terima kasih, saudara-saudara, selama saya pimpin ini saya melihat kesungguhan saudara-saudara, dan untuk itu saya sampaikan, lanjutkan. Penyidik Jampitsus Kejaksaan Agung melakukan penggeledahan di rumah bos Sritex di kawasan Jawa Tengah guna mencari barang bukti tambahan, pemirsa, atas penyelidikan kasus kredit PT Sritex. Jadi dalam video amatir yang memperlihatkan penggeledahan di rumah bos PT Sri Rejeki Isman, Iwan Kurniawan Lukminto di Jalan Dr. Rajiman Lawean, Surakarta, Jawa Tengah. Dari penggeledahan ini penyidik menemukan atau sejumlah uang, ya, diperkirakan ini nilainya 1 miliar rupiah, pecahan 100.000 yang disimpan dalam sebuah kantong plastik, ya. Nah, itu jelas nih, terekam dalam gambar. Nah, itu dia ya, bukti uang berjumlah dugaannya 1 miliar rupiah. Diketahui selain dari rumah Iwan Kurniawan Lukminto, penggeledahan kemudian juga dilakukan di rumah beberapa orang lainnya, yaitu rumah AMS di Sukoharjo, Jawa Tengah, dan CKN di Banjarsari, Surakarta. Penyidik Jampitsus Kejagung juga menggeledah kantor PT Sariwarna Asli Tekstil Industri di wilayah Karanganyar dan juga PT Senang Karisma Tekstil yang juga berada di Karanganyar. Berikut PT Multi International Logistik di Surakarta, Jawa Tengah. Itu yang diamankan tadi plastik isi uang 1 miliar. Ada akuarium juga tadi di rumahnya. Isinya apa tuh? Jangan-jangan ikannya juga nilainya hampir 1 miliar. Bisa jadi karena banyak bentuk ya sebenarnya kan. Jangan dilihat yang uangnya aja, yang senilai uang juga seharusnya dilihat. Karena yang satu ini juga patut menjadi perhatian, Vi, ya. KPK ini kembali melakukan penggeledahan di kantor PUPR Sumatera Utara Selasa siang kemarin, di mana setelah melakukan penggeledahan pada pekan lalu, kita ingat ya, atas kasus dugaan korupsi proyek pembangunan jalan Hutai Baru Sipiongo yang menjadikan Kadis PUPR Topan Ginting tersangka. Terpantau pemirsa, polisi nampak berjaga di pintu masuk gedung untuk mengamankan proses penggeledahan. Penggeledahan ini merupakan yang kedua kali terkait dengan kasus korupsi pembangunan jalan yang menghubungkan Huta Baru ke Sipiongot, Sumatera Utara. KPK sendiri dalam kasus ini telah menetapkan 5 orang tersangka, termasuk Kepala Dinas PUPR Sumatera Utara, Topan Ginting. Jadi Topan Ginting ini pun juga yang diketahui adalah orang dekat dari orang nomor 1 di Provinsi Sumatera Utara. Baru menjabat akhir Februari 2025 sebagai Kepala Dinas. Sebelumnya menjabat juga sebagai Sekda di pemerintah Kota Medan. Jadi paham betul tuh nampaknya ya, seluk-beluknya seperti apa? Paham betul, berkomunikasi dengan pimpinan. Jadi kalau Sekda pimpinannya kan adalah waktu itu kan wali kota. Nah, ketika Kadis pun juga PUPR, pasti kan laporannya juga ke gubernur kan. Nah, itu dia ya, memang banyak yang bilang memang orang dekat gubernur. Orang dekat. Tapi yang jelas sih pagi ini orang terdekat saya adalah Maria Asegaf. Karena jaraknya dekat banget loh. Betul, nggak salah Vi. Karena kalau kita lihat yang ini mungkin dekat juga dengan kita semua ya. Di mana Danantara pemirsa resmi menjadi mitra kerja baru Komisi 6 dan Komisi 9 DPR RI. Hal tersebut pemirsa ditetapkan dalam rapat paripurna ke-21 masa persidangan 4 tahun sidang 2024-2025 di Gedung Nusantara 2 Jakarta. Hasil ini disetujui oleh 398 anggota DPR RI yang hadir pada saat itu ya. Adapun dalam Komisi 6, mitra kerja dengan Danantara berkaitan dengan pengelolaan operasional BUMN. Sedangkan pada Komisi 11 berkaitan dengan pengelolaan penugasan negara dan pemberian subsidi. Dua hal antara Komisi 11 dan Danantara itu bertujuan untuk memastikan kelancaran distribusi barang atau jasa bagi masyarakat dan menjaga stabilitas harga ekonomi. Ayat 1
173 ayat 1 Peraturan DPR RI nomor 1 tahun 2020. Pada kesempatan yang baik ini, pemerintah menyampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada seluruh pihak yang telah mendukung pelaksanaan APBN tahun 2024 secara efisien, efektif, dan akuntabel. Pemirsa, Anda kembali di Apa Kabar Indonesia Pagi. Dua remaja menjadi korban penganiayaan sekelompok geng bermotor di kawasan Jalan Pojok Utara, Kota Cimahi, Jawa Barat pada Minggu dini hari. Dalam rekaman kamera pengawas ini, mohon maaf kami samarkan gambarnya karena tidak nyaman untuk disaksikan ya. Tampak sebenarnya kelompok geng bermotor yang menghentikan dua remaja dan bahkan langsung melakukan penganiayaan terhadap keduanya. Terlihat juga salah satu pelaku yang menganiaya korban menggunakan senjata tajam hingga mengakibatkan luka di bagian lengan. Usai peristiwa kekerasan, Polres Cimahi telah melakukan olah tempat kejadian perkara. Petugas juga sudah diturunkan untuk mengejar melacak keberadaan para pelaku penganiayaan. Korban sendiri diketahui mengalami sejumlah luka dampak dari sabetan senjata tajam dan masih harus mendapatkan penanganan medis rumah sakit. Ratusan warga Cidahu, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat, pemirsa, ini merusak sebuah villa yang diduga digunakan sebagai tempat ibadah. Sebuah video memperlihatkan aksi perusakan sebuah villa di Kampung Tangkil, Kecamatan Cidahu, Kabupaten Sukabumi. Di rekaman ini terlihat pemirsa kaca, jendela, lalu juga ada peralatan hingga juga bagian dari bangunan yang dirusak oleh sejumlah orang tak bertanggung jawab ini. Ini warga atau mungkin para pelaku ini menuding villa digunakan sebagai tempat ibadah tanpa izin. Tapi sebenarnya kalau dilihat aktivitas misalnya seperti doa bersama, bahkan juga hingga tata ibadah seperti di gereja disebut memang kerap dilakukan di lokasi itu. Jadi sementara itu memang pihak kepolisian sedang mengklarifikasi bahwa villa ini dirusak warga bukan gereja, melainkan rumah singgah milik warga. Jadi Kapolsek pun juga sempat menjelaskan jika pada hari Jumat itu tidak ada kegiatan keagamaan sama sekali, melainkan adanya acara arisan sebanyak total ada 160 orang lebih yang melakukan pembukaan seremoni kegiatan dengan acara berdoa sesuai dengan kepercayaan agama Kristen, diantaranya adalah bernyanyi. Jadi kualifikasinya bukan gereja, tapi memang ada kegiatan berdoa untuk acara seremoni pada saat Kegiatan berdoa itu sekali atau dua kali ya? Nah itu dia, kalau sampai ada kecurigaan warga. Betul, kalau berkali-kali dan polisi mengatakan ya memang ini bukan rumah ibadah, lah wong nggak ada izin ya wajar dong dikatakan rumah ibadah. Tapi apapun itu, ini polisi bergerak cepat ya, kita apresiasi telah menetapkan 7 tersangka dari kasus perusakan sebuah rumah yang dijadikan tempat ibadah di Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat, pemirsa. Sejumlah barang bukti juga turut diamankan. Kasus perusakan rumah menyebar luas pada pekan lalu. Ini berawal saat ada warga mengadakan kegiatan keagamaan yang diisi oleh para remaja begitu ya di rumah tersebut. Jumlahnya 36 remaja. Warga yang melihat aktivitas tersebut curiga dan kemudian mendatangi rumah dan langsung melakukan perusakan. Ya, setelah dilakukan pemeriksaan ternyata terhadap sejumlah saksi ya dan juga mengumpulkan barang bukti, polisi itu tadi seperti Arif Hadi sampaikan sudah menetapkan 7 tersangka. 7 tersangka. Ke-7 tersangka dikenakan pasal 170 KUHP tentang pengerusakan. 7 tersangka ini perannya masing-masing perlu kita dalami juga ya. Apakah memang ada intelektual dadernya atau otaknya begitu? Ya, sebagai provokator misalnya. Provokator gitu, termasuk juga perusaknya. Nah, untuk menjawab ini semua, pertanyaan ini semua, alhamdulillah pagi ini sudah bergabung bersama kita Kabid Humas Polda Jawa Barat, Komisaris Besar Polisi Hendra Rohmawan. Selamat pagi, Assalamualaikum Pak Kabid. Dirgahayu, Bayangkara ke-79. Salam presisi. Ya, terima kasih ucapannya. Ucapan ulang tahunnya kita yang ke-79 ya, Mas Arif, ya. Saya langsung izin Pak Kabid mau bertanya, ini 7 tersangka ini bisa dijelaskan perannya masing-masing, Pak? Ya, dari hasil penyidikan dari Polres Sukabumi, dari penyidikan kita, dari keterangan-keterangan saksi-saksi yang sudah kita periksa cukup banyak, ada kurang lebih 11 saksi, kemudian juga
mereka juga awalnya juga sebagai saksi, jadi kurang lebih ada 19-21-an lah kemarin itu kita periksa. Nah, kemudian dari saksi kemudian kita naikkan menjadi tersangka. Dari situ terlihat jelas dari keterangan-keterangan yang kita peroleh itu mereka berperan dalam hal pengerusakan itu. Ya memang dia awalnya datang tidak membawa alat untuk merusak, tetapi ketika di situ dia menggunakan yang ada, ya baik itu jendela, kursi, mendobrak pintu, ya bahkan ada peralatan-peralatan yang sensitif keagamaan itu dia patahkan di situ. Nah itu digunakan sebagai alat untuk barang bukti kita sita. Dan kita juga di samping itu ada beberapa video yang diambil dari masyarakat, kita jadikan sebagai juga alat bukti untuk memperkuat daripada itu kegiatan dia. Ya. Ya, Pak Kabid. Sebenarnya Pak Kabid, apa sih yang terjadi? Apakah memang ada kecurigaan dari warga? Ada beberapa kegiatan yang mungkin dianggap janggal atau justru ini memang karena kerja dari beberapa warga menjadi provokator saja? Ya memang ini permasalahannya sejak 4 bulan yang lalu lah. Sejak bulan April bahwa di tempat rumah singgah yang dimiliki oleh Ibu Ina Maria ini ya, dan juga adiknya Wedi yang melaporkan dari kasus ini, itu harapan warga tidak dijadikan tempat ibadah. Kemudian di situ ada melakukan kegiatan ibadah, tetapi kan kita harus paham betul bahwa dalam melaksanakan ibadah itu juga tidak harus di suatu tempat ibadah khusus, ya seperti di kuil, di pura, di gereja maupun di masjid, kan ada yang sifatnya alam, ada tempat wisata dan sebagainya. Di sini perlu adanya rekonsiliasi ya, damai dari mereka. Ya ini sudah kita lakukan juga ya dengan FKUB di situ ya, dengan warga di situ, karena ini konfliknya antara rumah singgah yang dimiliki Ibu Maria ini dengan warga di situ. Nah, tetapi dengan ada pengerusakan ini kita juga polisi harus hadir dalam hal ini. Tidak boleh dilakukan dalam penegakan hukum ini adalah bagaimana untuk memitigasi agar masyarakat tidak mengulang lagi pengerusakan yang terjadi, karena ini masuk dalam hal pidana dan itu adalah ranah polisi hadir dalam hal ini untuk menegakkan hukum. Demikian Mbak Maria. Ya, ya artinya kesetaraan umat untuk beribadah tetap harus kita junjung tinggi ya, begitu ya, kita hormati begitu. Pak Kabid, kalau tadi dikatakan sudah 4 bulan Pak Kabid, maksudnya sudah dikatakan 4 bulan itu artinya aktivitas atau praktek sejenis atau mungkin serupa begitu sudah kerap dilakukan di lokasi tersebut. Nah pertanyaannya kemudian, apakah warga atau tokoh masyarakat sempat untuk datang ngecek, bertanya, gitu ya? Begitu. Artinya sudah ada himbauan begitu. Ya, betul, sudah pernah dilakukan oleh mereka sesuai dengan keterangan yang kita peroleh dari kelurahan maupun warga di situ. Iya, artinya sudah ada sempat dihimbau nggak oleh warga untuk melengkapi izin kah atau mungkin dan lain sebagainya begitu. Biar nggak ada salah paham gitu, Pak. Biar tidak ada salah paham. Ya. Sempat terjadi ya memang tidak? Ada disampaikan seperti itu ya, tetapi Ibu Maria sendiri sebagai pemilik ini kan ini stucknya di sini, komunikasinya terputus karena Ibu Maria ini juga tidak tinggal di situ ya, sehingga ketika komunikasi ini terputus, kemudian setelah 2 kali informasinya yang kami dapatkan itu diingatkan, dihimbau, nah kemudian masih melakukan ini tanpa ada sepengetahuan dari masyarakat. Ya mungkin kalau seandainya ada dari Bu Maria pihaknya ini menyampaikan kepada warga dan sebagainya, izinkan, tidak masalah, namanya tempat ibadah kan kita mengingat kepada Tuhan di atas itu kan, di alam bebas pun juga bisa, tempat wisata pun bisa. Nah ini mungkin miskomunikasi inilah yang kemarin kita pertemukan untuk rekonsiliasi damai tadi untuk tidak terulang kembali. Gitu. Demikian Mas Arif. Oke, Pak Kabid, mungkin perlu dihimbau sekali lagi, diingatkan lagi masyarakat Pak Kabid ya, agar kita sama-sama lah kondusif, hidup bersama, bertetangga, berlingkungan juga. Silakan Pak Kabid.
Ya baik, kami sampaikan kepada seluruh masyarakat ya, kita harus pahami bahwa untuk beribadah itu tidak harus di tempat ibadah yang khusus ya, seperti pura, kuil, ya gereja maupun juga masjid. Tapi ada tempat ibadah lain yang kita untuk mengingat Tuhan Yang Maha Esa itu bisa di alam bebas, tempat wisata. Dari kebetulan ini mungkin alam terbuka dan sejenis villa lah gitu. Tetapi tentu saja etikat baik yang dimiliki oleh penyelenggara itu juga menyampaikan laporan, informasi kepada warga atau aparat setempat di situ. Imbang lah ya Pak ya. Dalam melaksanakan ibadah itu juga berjalan bisa baik dan lancar, dapat dukungan dari masyarakat. Saya kira keterbukaan ini sangat bagus sekali untuk menghindari adanya tindakan anarki dan intoleransi yang dibangun oleh umat Indonesia. Ya. Oke. Betul Pak. Saya rasa Pak Kabid ini pagi ini sudah presisi sekali. Sangat presisi sekali, apalagi habis ulang tahun kan. Jadi memang presisinya tepat sekali pada pagi hari ini ya. Tapi begini Pak, artinya sekali lagi diklarifikasi ini betul-betul konteksnya salah paham ya Pak ya. Tidak ada maksud provokasi ataupun apapun ya. Nggak ada ya. Ya, tidak ada, karena spontanitas saja gitu. Ya. Baik. Baik. Kabid Humas Polda Jawa Barat, Komisaris Besar Polisi Hendra Rohmawan. Terima kasih Terima Pak. kasih. Maaf Pak, kami menyela kesibukan Pak. Selamat melanjutkan aktivitas. Selamat melanjutkan aktivitas. Assalamualaikum, selamat pagi. Ya, kembali lagi di Apa Kabar Indonesia Pagi. Sebelum kita masuk ke tema utama kita, sejenak kami ingin mengajak Anda untuk mengetahui peristiwa yang baru saja terjadi. Ini di kawasan Jatinegara, Jakarta Timur, pemirsa. Rumah Sakit Hermina mengalami kebakaran yang terjadi di ruang farmasi. Dan saat ini ada rekan kami Haikal Vandea yang berada di lokasi untuk mengupdate bagaimana peristiwa kebakaran yang terjadi. Silakan Haikal, informasi dari Anda. Ya, Maria Arif serta TV One pemirsa, saat ini di mana kejadian kebakaran Rumah Sakit Hermina Jatinegara Jakarta Timur ini pada Rabu dini hari tadi. Hingga situasi saat ini juga sudah berhasil dipadamkan oleh petugas damkar yang menggerakkan 10 unit serta 50 personil yang terjadi kebakaran ini pada lantai 3. Dan pemicu ini juga belum diketahui, namun untuk penyelidikan lanjut dilakukan oleh petugas kepolisian Polsek Jatinegara. Begitu Arif dan Hanif. Ya, Haikal, untuk penanganan terhadap pasien dan juga operasional rumah sakit, mengingat ini pagi hari tentu banyak kontrolkah atau mungkin rujukan yang bisa dilakukan oleh rumah sakit dalam aktivitas sehari-harinya? Ya baik, memang tadi terlihat dari kacamata saya memang ada beberapa pasien yang merujuk di pagi hari ini juga dialihkan untuk nanti sekiranya rumah sakit ini juga bisa dinyatakan beroperasi kembali begitu. Artinya belum beroperasi ya? Belum beroperasi, oke. Tapi kondisi saat ini di sana seperti apa? Saat ini juga pasien sudah yang berada di luar tadi yang dievakuasi ini kembali ke ruangan yang mereka rawat inap gitu. Oke, baik. Terima kasih Haikal Vandea melaporkan langsung dari titik lokasi di Rumah Sakit Hermina Jatinegara Jakarta Timur. KPK melakukan operasi tangkap tangan di Sumatera Utara. 5 orang termasuk pejabat Dinas PUPR Provinsi Sumatera Utara dan pihak swasta diamankan atas dugaan kasus korupsi proyek pembangunan jalan. Penyelidikan kasus ini bermula dari informasi masyarakat mengenai dugaan korupsi dan kualitas infrastruktur yang buruk. Dari total 6 orang yang dijaring, 5 orang diantaranya telah ditetapkan sebagai tersangka. Salah satunya Topan Obaja Putra Ginting, selaku Kepala Dinas PUPR Provinsi Sumut. Sementara 1 orang lainnya masih berstatus sebagai saksi. Dalam OTT KPK mengamankan uang sebesar 2 miliar rupiah dari pihak swasta yang diduga akan dibagikan kepada pihak tertentu agar memperoleh proyek jalan. Dengan total nilai proyek mencapai 231,8 miliar rupiah. KPK awalnya berencana memanggil Bobi Nasution, Gubernur Sumatera Utara, terkait kasus korupsi ini. Namun belakangan dibantah bahwa KPK hanya akan memanggil saksi yang berkaitan dengan kasus ini.
Apakah KPK berani memanggil menantu Presiden ke-7 Joko Widodo? Tim TV One mengabarkan. Jadi tersangka hanya 5 orang, ya. Tadi ada 2 dari pemberi, kemudian 3 dari penerima ya, Mas Rizky. Yang 1 orangnya kemana, gitu kan ya. Jadi yang 1 orangnya itu setelah kita periksa dan kita dalami, perbuatan-perbuatannya itu belum cukup bukti bahwa dia sebagai pelaku. Jadi sehingga kategorinya adalah saksi. Tetapi ini adalah baru permulaan gitu ya, Mas Rizky ya. Jadi ketika nanti pendalaman kita juga akan melakukan upaya paksa lainnya, penggeledahan dan lain-lain gitu ya, penyitaan. Apabila memang ternyata orang ini yang kita dugaan ini kuat dan didukung oleh bukti-bukti yang lain, maka tidak menutup kemungkinan. Itu dia. Nampaknya KPK sudah mantap betul dengan berbagai bukti-buktinya, Vi. Betul. Sudah ada langsung ada 5 orang yang ditetapkan sebagai tersangka. Ini proyek bukan main-main ya. Ini kan tujuan 221 miliar. 221 miliar. Angka yang besar juga tujuannya juga untuk memperbaiki jalan di Sumatera Utara agar mulus gitu ya. Tapi kalau kita lihat nih yang mulus bukan jalannya nih ya. Tapi dosa korupsinya ini, Vi. Waduh, ngeri kali ini, Vi. Ngegas terus nih kok Maria Segaf. Karena kalau kita lihat, Vi, ya kan. Ini sebagai masyarakat Sumatera Utara gimana nih, Vi, ya kan? Iya betul. Tapi sebelum masuk ke sana, kita berikan kesempatan juga ya. Ini ada Gubernur Sumatera Utara Bobi Nasution yang menyatakan akan mengikuti seluruh rangkaian prosedur yang saat ini tengah dalami oleh KPK ya. Kita simak pernyataan dari Gubernur Sumatera Utara Bobi Nasution berikut ini. Ya, namanya proses hukum kita bersedia saja. Itu bersedia saja. Apalagi kalau tadi katanya ada aliran uang. Saya rasa semua di sini di Pemprov, kalau ada aliran uangnya ke seluruh jajaran, bukan hanya sesama, apakah ke bawahan atau ke atasan, ada aliran uangnya, ya wajib memberi keterangan. Ya, bravo Pak Bobi, ini yang sudah mencopot jabatan Kadis PUPR dari Topan Ginting dan juga tidak akan memberikan pendampingan hukum terhadap yang bersangkutan. Tidak akan, karena sudah jelas. Bahkan dirinya pun juga siap kooperatif kalau dipanggil, Vi, memberikan berbagai informasi begitu ya, dan juga bukti-bukti mungkin lainnya yang dibutuhkan oleh KPK. Langsung saja nih kita godok bersama masalah ini ya. Kita hadirkan putra daerah Sumatera Utara di studio kita. Langsung saja ini kita sambut bersama ada Bang Saur Siagian, pegiat anti korupsi. Selamat pagi Bung Saur. Selamat pagi Mbak Maria. Sambutnya pakai gordang sambilan. Aduh. Ini jiwa Medan kali. KTP mana KTP? Ya biar bagaimanapun kita karena lahir di Sumatera, semua keluarga kita tinggal Sumatera, tentu secara emosional juga pasti kita terlibat apa yang terjadi sekarang di Sumatera Utara. Tahan dulu Bang, sampai di sana ya Bang. Tahan dulu Bang, jangan digas dulu Bang. Ini sebenarnya belum dikenalin Bang. Ini ada Bung Saud Sitomorang, pimpinan KPK periode 2015-2019. Horas Bang Saud. Horas Dema di Tasubde. Nah, tuh keluar. Apa tuh? Terharu dia nggak ngerti. Biar artinya sehat-sehat lah kita semua. Ya makanya biar balance Bang. Satu kalimat pendek dari petaka proyek infrastruktur yang dicawe-cawe oleh oknum. Satu katanya, udah jelas ini pasal 12 kok. Apa pasal 12 itu? Pasal 12 itu Anda nggak nerima saja, tapi Anda berbuat. Kita udah punya 4 kasus kita lakukan dan 2 kurang lebih 1 gubernur juga. Dua gubernur itu dia nggak terima, nggak ada uang, nggak ada transfer, nggak ada tapi apa. masuk dalam pusat. Masuk udah. Wah, pasal 12. Kita dalamin tuh ya pasal 12. Itu dia pasal 12 kita dalami langsung Bang. Tapi sebenarnya gini Bang Saud, bagaimana gitu ya kalau kemudian tidak menerima aliran dana tapi berbuat, nih maksudnya konteksnya seperti apa? Ya di situ di pasal 12 itu ditekankan mengenai perbuatan. Anda berbuat tidak berbuat di situ. Jadi nggak mesti ada transfer gitu kan. Tapi nanti ada kelihatan dari pola-pola komunikasi. Nggak mesti ada transfer, gimana bisa menyeret seseorang? Oh, perbuatannya itu sebabnya itulah extraordinary crime. Mengetahui gitu maksudnya? Ya berbuat, membiarkan, tidak melakukan sesuatu yang bertentangan dengan pelaksanaan kebijakannya sendiri yang harus dia lakukan gitu. Jadi sekali lagi nanti akan kelihatan itu meeting of mind-nya, niatnya. Kan udah pernah sama-sama ngecek jalan,
Iya, ya, PT GNP sama apa tuh PT RN segala itu kan itu bukti-bukti. Belum lagi kalau kita bicara pasti di penyidik udah ada bukti-bukti komunikasi antara TG dengan majikannya. Itu dengan udah majikan pasti. ya. Ya udah pasti kalau nggak ada komunikasi, uang gede bro, emang nekat bikin Kita kebijakan tidak menyeret-nyeret tanpa fakta atau bukti ya. Kita bicara keadilan loh begini. Iya, iya. Keadilan, kebenaran, kejujuran, hukum yang pasti, hukum yang bermanfaat. Ya kan? Nggak bisa juga si TG masuk yang lain nggak. Iya dong. Nah itu dia, kita kan Ya kalau misalnya tidak inginnya hanya berhenti di orang memang itu terlokalisir atau terhenti di TG saja ya cukup di TG dong. Penyidik akan tahu. Ketika OTT dilakukan itu di depannya itu udah banyak komunikasi bro. Nggak mungkin dia melakukan OTT itu tanpa di depannya udah ada rangkaian-rangkaian. Kalau nggak ada itu pasti fakta disembunyikan. Kemalah komunikasi, belum lagi kalau kita buka HP-nya si yang bersangkutan si TG ini. Emang kamu bisa bergerak tanpa perintah bosmu? Apalagi mencangkut 231 proyek pembangunan jalan ya. Udah bisa jadi lawyernya dia loh. Oh gitu ya? boleh. Dia aja sempat tidak percaya diri nampaknya. Lupa status ini. Tapi artinya begini, tidak mungkin nampaknya kalau menurut dari kacamata Bung Saudnya, gerak sendiri nggak mungkin ya? Yang enggak lagi. Kamu kan tadi mulai di introduction uang begitu gede bergerak sendiri. Ya kan? Jadi makanya ada yang saya bilang tadi itu ada perbuatan, berbuat tidak berbuat. Di pasal 12 itu menjelaskan itu. Dan kita sudah punya 4 kasus besar, nggak ada transfer itu. Nggak ada. Nggak ada transfer ke orang nomor 1 di provinsi? Iya, dimanapun lah dia. Ada juga di kementerian. Gubernurnya, kepala daerah terseret? Oh iya. Udah kasus apa coba mention dong, biar ring a bell dikit lah. Gitu. Ya, kita ambil kasus Zumi Zola. Oh, Zumi Zola Jambi ya? Iya, dia nggak ada terima apa-apa. Nggak ada terima apa-apa. Tapi gol. Ya gol masuk kan, ada perbuatan dia, terus ada promosi-promosi yang dilakukan. Ini kan kelihatan nih polanya kan. Iya, orang dari camat, itu kan kelihatan modus-modus. Nah kalau penyelidik, penuntut tidak membahas itu sebagai sebuah yang disebut sebagai meeting of mind, Anda bukan penegak hukum namanya, ya kan? Anda harus lebih cerdas, lebih logik, lebih berpikirnya, lebih melihat konstruksi kasusnya gitu. Oke, artinya ini barang sudah jelas nih KPK harus ngusuk sampai ke akar-akar, hanya berhenti di sini saja. Oke, perlu akan yang paling penting adalah bagaimana perintah itu dilakukan. Nah itu kelihatan nanti di dalam komunikasi. Saya pikir penyidik udah ngelihat kok. Pola komunikasinya pasti sudah ada. Oke, pegiat anti korupsi Saur Siagian mungkin punya pendapat bila mana, pertanyaannya begini Bang Saur. Yakinkah KPK ini bisa mengusut layaknya kepemimpinan KPK sebelumnya yang tadi sudah dibuktikan oleh Bang Saud Sitomorang, 1 perkara di Provinsi Jambi sudah berhasil meskipun tidak ada transfer dana atau uang? Saya mulai dulu, sungguhnya bagaimana tragedi seorang pemimpin kepala daerah, asumsinya ada orang seperti Karirani Cemerlang, dalam 3 bulan itu ternyata menggelontorkan atau mengkorupsi uang. Nah maksud saya adalah bagaimana cara pemimpin daerah itu main-main untuk memilih seorang pejabat. Itu yang pertama. Nah yang kedua, saya kira gini, dengan OTT yang di Sumatera Utara ini sebenarnya itu simbol keseriusan daripada KPK. Apalagi dimulai dia ada semi pencegahannya di sana. Maksud saya begini, kenapa saya bilang keseriusannya, kalau kita lihat tadi press release daripada PLT Deputi, barang siapapun akan mereka sikat, artinya adalah begini, karena gubernur yang ada di sana sangat berkaitan kental dengan katakanlah yang rame sekarang politik yang terjadi di Indonesia. Sebutlah rezim sebelumnya. Iya, seperti rezim yang sebelumnya. Dan itu selalu dikait-kaitkan kepada sekarang. Nah, maksud saya, kalau KPK tidak serius, ini sangat berdampak di mana KPK sedang membangun diri mereka, citra mereka. Nah, ini momen of truth, ini momen yang sangat betul-betul baik supaya KPK betul-betul maksimal untuk melakukan ini. Gimana kita mengatakan KPK tidak main-main begitu? Memang kalau misalnya sudah jelas ini adalah menantu, sebutlah. Nah itu gitu. Dia, justru di situ Fadil. Karena tuduhan ini direkrut zamannya, katakanlah konkretnya zaman Jokowi, tuduhan publik kan kepada mereka ini kan disetir oleh yang memilih mereka dulu. Politisasi ini. Politisasi. Makanya saya bilang sama Pak Saud ini pengalaman dulu waktu dia pertama dituduh di KPK, dituduh dia adalah tangan panahnya BIN. Tapi justru sampai akhir terakhir daripada komisioner dia adalah pemimpin di depan. Nah saya juga bilang sama Setio dan lain-lain waktu kita KPK. Mas Setio, ketika Anda berani masuk ke lembaga ini, kalau Anda mikir nyawa Anda,
kita bilang mendingan mundur. Ya. Nggak bisa ada gitu loh. Ya, ya. Nah oleh karena itu, karena kan sekarang masyarakat kan masih sudah ada, sekarang termasuk pegiat anti korupsi, sudah ada mengatakan ini udah bubarin aja gitu loh. Sudah ada suara-suara itu. Nah momen ini menurut saya adalah momen of truth kepada KPK bahwa mereka tidak bisa diintervensi oleh siapapun, apalagi Presiden sudah bilang. Presiden tiap hari ada kesempatan dia pidato yang selalu disepilih itu adalah soal korupsi. Nah oleh karena itu saya kira tadi Pak Saud sudah terang benderang melihat pasalnya sebagai komisioner. Pak Adil lu nggak bisa bantah karena sudah dibuktikan. Mana berani kita? Udah, ya karena pengalaman, bukan perasaan gitu loh. Nah oleh karena itu saya kira KPK juga sudah ini amunisi dan kita dorong kecepatan ini penting karena apa? Ini kan korupsi yang konvensional. Saya kira nggak susah. Seperti Pak Saud bilang, pengalaman dia sebagai komisioner yang memang dia juga terlibat di sana ini tidak susah. Nah yang susah barangkali tekanan psikologis dan KPK sudah membuktikan itu. Beberapa kasus yang mereka sidik sekarang ini adalah betul-betul orang kemarin itu meragukan. Nah saya percaya KPK sekarang ini betul-betul akan tuntas tapi kecepatannya juga penting. Karena apa? Menyangkut gubernur misalnya. Segera dipanggil bagaimana seperti Pak Saud bilang. Ini adalah pengalaman pasalnya dia. Dia terlibat apa tidak? Kalau memang terlibat saya kira kita melalui acaranya Fadil ini, kita juga tuju kepada KPK. Anda lebih baik mengundurkan diri seperti... Bukan acaranya Fadil. Oh, ya udahlah, dia di presenternya. Supaya keren, anak sumut. Saya hanya anak sumut supaya keren dia. Saya hanya dibayar untuk memandu program acaranya Maria. Acara Maria, iya dia. Iya kan, kepada teman-teman di KPK. Iya kita bilang begitu. Jadi ini kesempatan karena tuduhan-tuduhan di publik, kita kan bantu mereka bahwa seakan-akan bisa disetir. Tapi saya percaya bukan. Karena mereka juga, saya pernah beberapa waktu lalu dengan Pak Saud. Saya berkali-kali bilang, Pak Ibnu, Pak Setio, jangan pikirin nyawamu lagi masuk kemari. Mendingan mengundurkan diri. Itu jelas kita standing kita kepada mereka seperti itu Fadil dan Maria. Iya, tapi kan tadi disampaikan bahwa sebut sajalah Gubernur Sumatera Utara juga sudah siap kok kooperatif jika dipanggil gitu. Iya. Tapi bagaimana untuk kemudian membuat publik percaya bahwa ini bukan merupakan kasus yang dicari-cari, bukan merupakan hal yang kemudian bisa dipolitisasi gitu. Iya. Nah justru menurut saya justru nggak dicari-cari, malah kan buktinya di Sumatera Utara kan ditindak. Itu sudah jawaban sebenarnya bahwa KPK sekarang ini imparsial siapapun. Cuman kan begini loh Fadil, kan bukti yang ditangkap oleh KPK kan masih 5. Pejabat ini. Bahkan salah satu katanya ikon tangan kanannya gubernur. Yang masih bersatu saksi? Iya, berdasarkan ya kepala PUPR udah kan. TG ya? Si Top itu kan sudah tersangka. Yang kita lihat usianya sangat muda. Yang tadi Pak Saud bilang hanya dari camat. Dalam hitungan sekian tahun kepala dinas Sekda. Kemudian PLT Sekda. Sampai sekarang ini kepala dinas Kanwil. Itu kan cepat sekali. Tetapi dalam percepatan itu yang kita bilang yang tragis adalah bahkan dalam hitungan 3-4 bulan malah terseret soal infrastruktur yang sangat mengerikan. Mas Fadil, bukan Anda aja orang Sumatera Utara. Ini kan ada beberapa proyek, bukan saja hanya di provinsi ini. Ada juga di di nasional. Dan salah satu tantangan atau yang sering dikorupsi itu kan infrastruktur di Sumatera Utara. Jadi ada gium yang dikatakan semua urusan melalui uang tunai sampai sekarang Sumatera itu belum berubah, Dil. Lu harus berjiwa besar lu, Dil. Iya kan kita minta. Juga saya jadi berat dong. Anda orang Sumatera juga. Ya makanya saya bilang kan singkatannya semua urusan pakai uang tunai katanya. Oke. Kalau gitu Bang Saud, seberapa gini, kalau saya mungkin berpikir begini, kalau sudah tahu akan arahnya menggunakan pasal 12 ya Bang Saud ya. Wah ini artinya bisa menyasar ke orang nomor 1 di provinsi. Nggak usahlah kita follow up laporan masyarakat ini gitu kan, ngeri-ngeri sedap ini barang gitu. Tapi ini dijalankan loh oleh penyidik KPK begitu. Artinya sudah siap dong untuk bila mana akan menyasar orang nomor 1 yang notabene juga orang dekat rezim sebelumnya begitu. Kita jeda dulu tapi. Sabar Bang Saud ya. Tahan dulu ya. Kami kembali untuk Anda saat lagi. Di Apa Kabar Indonesia Pagi. Ya, Arif Fadil dan juga pemirsa, sebelum kita lanjutkan diskusi yang memanas tadi ya. Waduh, ini kita coba lihat dulu langsung di lokasi di Medan. Seperti apa sebenarnya update informasi yang bergulir di sana, Arif Fadil, sudah rekan kami. Saya cukup tahu dan Bapak-bapak ini tahu lokasinya. Kecamatan Medan Johor, Bang. Nah, tahu mana lah. tuh? Pasti masa nggak tahu sih ya kan. Langsung saja, mana Sari silakan.
Baik, Maria dan Arif Fadil, saya berada persisnya di depan Taman Cadika Medan, dan sebelumnya pada tanggal 30 Juni kemarin pasca penangkapan ataupun operasi tangkap tangan yang dilakukan oleh KPK terhadap Kadis PUPR Sumut beserta 4 orang lainnya, beberapa hari kemudian muncul ataupun dipajanglah 4 karangan bunga di depan Taman Hutan Kota Cadika Medan yang berada di Kecamatan Medan Johor. Persisnya sebelumnya dipajang di tempat kami mengabarkan saat ini pemirsa, ada 4 karangan bunga yang bernada ejekan begitu ataupun sindiran terhadap Kadis PUPR yaitu Tovan Obaja Putra Ginting yang baru saja ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Namun hingga saat ini kami juga menggali kepada pihak masyarakat ataupun warga di sini siapa pengirim karangan bunga tersebut, apa motifnya, hingga kini belum diketahui. Keempat karangan bunga itu hanya terpajang beberapa jam saja, persisnya pada Senin 30 Juni pagi begitu. Namun hanya beberapa jam saja kemudian papan ataupun karangan bunga tersebut diangkut ataupun dibersihkan begitu. Dan penangkapan ataupun pasca OTT KPK yang dilakukan terhadap Kadis PUPR Sumut beserta 4 orang lainnya ini menjadi perbincangan yang cukup memanas begitu ya, apalagi ini dikait-kaitkan dengan kedekatannya dengan Gubernur Sumatera Utara Bobi Afif Nasution. Maria. Baik, terima kasih Wanasari. Jadi sekarang sudah bersih ya trotoar pedestrian di Medan Johor, Kota Medan. Artinya masyarakat yang biasa lalu lalang dengan berjalan kaki tidak lagi terganggu dengan papan. Meskipun jutaan warganya setuju ada papan di situ. Nah, gitu. cuma berapa jam aja tadi kata Evi? Cuma berapa jam aja. Si jam kali. Bang Saud, saya ingin melanjutkan pertanyaan yang tadi, Bang Saud. Artinya kan dari awal informasi itu dibahas ya di internal gitu kan. Kan laporan warga katanya kan begitu. Sehingga akhirnya diputuskan untuk OTT. Dan tertangkaplah si oknum Kadis PUPR ini. Kalau misalnya setengah-setengah gitu, karena mungkin berpikir, wah ini pasti ada kekuatan, entah itu rezim sebelumnya lah atau apalah begitu kan ibaratnya kan. Pasti kan nggak akan ditindaklanjuti ya, tapi ini faktanya kan ditindaklanjuti Bang Saud gitu loh. Artinya KPK udah siap nih? Artinya KPK benar-benar nggak nih bisa menerapkan pasal 12 bagaimana yang Bang Saud tadi katakan? Ya itu kan yang kita bisa nyimpulkan sebutkan pasal 12 itu kan hasil dari konferensi persnya. Dari situ kan kelihatan kronologisnya kejadiannya seperti apa. Pertama ini proyek ini belum jalan loh. Belum dilaksanakan baru malah. Untuk menggelontorkan angka 230. Yes. Jadi artinya si pemberi udah yakin emang lu mau nggak sih kalau nggak dapat proyek? Betul. Karena lu yakin kan? Karena lu yakin bakal dapat, lu keluarin uang kan? Ya 2M ya. Bisa dimarahin istri lu ngeluarin uang lu dari yakin rumah. Bang. Ya kan? Jadi itu common sense gitu loh. Itu common sense. Terus kemudian dari mana juga saya ngasih uang ke Pak Adil kalau saya pengusaha, terus kemudian kalau nggak saya udah dengar tenang barang tuh coy. Itu kan ini gua udah ngomong nih, ini ya kan? Baru saya berani ngeluarin uang kan? Ya. Proyeknya belum jalan, belum ditentukan. Mens rea itu ya betul. Yes, di situ udah kelihatan. Jadi sekali lagi ini sangat sederhana kasus ini, sangat simpel. Ada seseorang yang bisa sangat menentukan, yang memutuskan si ini mengerjakan ini, dalam hal ini PT DGN dengan PT RN tadi itu ya kan? Nah, itu dia sehingga mereka yakin dan terjadilah peristiwa pidananya. Peristiwa pidana itu sudah terjadi menyuap penyelenggara negara si TG tadi itu. TG nggak akan mungkin melaksanakan sesuatu. Kalau misalnya TG nggak akan mungkin, dari mana dasarnya nggak akan mungkin? Toh menurut si gubernur mungkin dia berpikir saya sudah percayakan segala tugas saya dengan Kadis. Bisa saja jadi kan ini orang main sendiri Bang. Kadis silahkanlah gitu loh. Ya itu makanya saya bilang kembali lagi, dari situ nanti akan bisa kita lihat bagaimana komunikasi TG dengan bosnya. Nggak mungkin juga TG menentukan sendiri. Kita kan sudah lihat bagaimana di karirnya naik ke atas. Apa istilah orang dekat itu apa maksudnya? Jarang kasus-kasus besar di Indonesia ada istilah orang dekat kan. Itu kamu yang ngasih nama orang dekat itu? Enggak, di media-media. Nah, itu artinya orang dekat itu diartikan hubungan itu begitu spesial. Begitu eratnya. Kemudian perintah itu bisa jadi jangan-jangan juga bisa jadi tanpa perintah. Tetapi nggak mungkin seorang anak buah dengan biaya yang begitu besar tanpa menanya ke bosnya, bos nih gimana? Ini gimana nih? Ya. Boleh nggak PT ini aja atau apa? Itu sebabnya makanya saya bilang dari awal
Penyelidik dalam hal ini sudah bisa memastikan ada komunikasi sehingga mereka berani datang. Seandainya bawahan mengatakan udahlah kau putuskan aja yang kayak gini, nggak usah lah tanya-tanya ke aku, katanya gitu gimana? Oh bisa, kan seperti itu, Bang. bisa terjadi seperti itu, tapi untuk angka yang begitu besar nggak mungkin karena APBD itu soalnya, orang di daerah itu bukan 2 perusahaan loh, ada banyak perusahaan lain yang harus diberi kesempatan gitu, sampai ada memberi kesempatan pada orang tertentu, itu siapa yang bisa memutuskan itu? Nggak mungkin kelas bawah itu ya? Iya dong, apalagi kan udah jelas dari disebutkan dari konferensi pers itu penunjukan langsung kan? Yeah. Nggak bisa kayak begitu, ada yang namanya pengadaan barang dan seterusnya, terus ada proses, ada yang namanya online segala macam itu kan gitu ya. Itu yang saya bilang kembali lagi, kenapa ini masih terjadi? Dulu waktu saya masih di KPK, itu di daerah Sumut itu ada koordinator wilayah KPK. Saya nggak ngerti sekarang koordinator wilayahnya kerja nggak di sana itu. Karena dia yang harus turun ke daerah untuk memantau, memberi penjelasan, menjaga orang-orang baik tetap baik. Kita asumsi kita TG ini orang baik loh, termasuk gubernurnya orang baik. Tapi ketika kemudian terjadi peristiwa pidana, Anda nggak bisa bilang lagi orang baik. Silakan KPK yang membuktikan itu. Kalau nggak ngapain juga dia OTT kan? Dengan gitu ada praduga tak bersalah. Yes, itu harus, dan itu tempatnya bukan di media kan, di pengadilan kan. Silakan Anda mau bantah-bantah juga, silakan penyelidik yang akan menentukan nanti atau penuntut dan seterusnya. Artinya Bung Saud sebenarnya punya keyakinan kuat bahwa KPK ini nggak mungkin jalan hingga saat ini, bahkan ada kalimat orang dekat kalau memang tidak ada track record komunikasi yang ada. Kalau Bung Saud meyakini hal ini juga nggak? Ya, kalau saya bilang kalau sampai itu terjadi itu mengkhianati presiden yang sekarang. Kan kalau kita lihat presiden yang sekarang, semangat itu kan selalu dalam agenda apa saja. Berantas korupsi. Nah ini kelihatan ditangkap teman-teman KPK. Sekaligus juga bahwa presiden ini independen dia sebagai presiden, tidak bisa kemudian sebagai panglima tertinggi untuk penegakan hukum, clear. Tidak boleh. Karena itu juga kita lihat di Danantara, dia bilang tidak boleh siapapun yang bisa intervensi di Danantara, termasuk partai saya juga tidak bisa. Hanya orang-orang yang baik yang bisa di Danantara, tidak lebih dari itu. Nah, dugaan saya juga KPK bermetamorfosis ini. Karena proses kepemilihan 5 komisioner ini kemudian masih terjadi perdebatan di publik apakah mereka independen apa tidak. Saya mengatakan begitu mereka bisa OTT di Sumatera Utara sudah membuktikan. Nah, kemudian kesempurnaan itu dibilang Pak Saud tadi. Pasalnya sudah dibantu Pak Saud, pengalaman sudah dikatakan oleh Pak Saud. Tinggal mereka sekarang buka laci itu. Nah, oleh karena itu saya kira kita dorong betul KPK karena Anda di sana digaji oleh rakyat, didoain oleh rakyat. Tentu publik kalaupun menarik ini ke ranah politik itu nggak bisa kemudian kita hambat. Karena itu adalah diskursus. Wajar dong. Tetapi KPK tidak boleh berpolitik praktis. Tapi politiknya adalah bagaimana hukum ditegakkan, bagaimana jalan-jalan di Sumatera yang selama beberapa puluh tahun terakhir ini, sampai dulu yang saya tahu zamannya Pak Saud, khusus dibuat koordinator untuk Sumatera Utara, karena salah satu provinsi ini yang sangat syarat dengan korupsi, dan sekarang berapa banyak gubernurnya yang masuk penjara kan? Itu kita bilang karena kasus korupsi. Pujo terakhir kasih korupsi. Gak ada takutnya Samsul Arifin ya? Samsul Arifin sebelumnya. Ya kan, nah sekarang tentu yang paling dikorbankan kan saudara-saudara kita yang tadinya katakanlah mereka kemudian pernapasan mereka terganggu, barang-barang mereka terganggu, kemudian diembat oleh anak muda seperti ini yang dibilang kedekatan, tapi kedekatan fakta sekarang ini korupsi. Inilah menurut saya tragis. Anak-anak muda bukan sepertinya prestasinya cemerlang, tapi begitu jabatan pertama yang kita lihat adalah korupsi. Nah, ada pencitra yang tadi Pak Saud bilang, ada pengecekan mobil-mobil. Nah, agak kontraproduktif dari apa yang dilakukan, sementara fakta yang sekarang ditetapkan tersangka sebagai korupsi. Gitu loh Pak Dil. Kalau Anda melihat sebagai pegiat anti korupsi, paham betul lah ya pasti modus-modus perilaku korupsi yang ada gitu Bang. Tapi kalau dilihat dalam konteks ini, mengapa kemudian begitu berani, begitu terang-terangan TG ini melakukan aksinya, Bung? Ya mungkin si Top ini merasa, tanda kutip kan, dia mungkin merasa, kata persepsi ini kan Maria agak subjektif. Barangkali dia merasa bahwa dia aman, atau mungkin merasa dia
bisa terlindungi. Padahal rejim udah berbeda gitu loh. Ini Sekarang presiden ini udah Prabowo sedang Subianto kita, nih, gitu ya. ya maksud kita, saya lihat Prabowo Subiantonya adalah sekarang ini program daripada presiden itu adalah menghabisi para koruptor gitu loh. Jadi kok mindsetnya gitu loh. Jadi masih kalau bahasa saya itu penyesuaiannya telat kayaknya. Iya, masih zaman batu ini maksudnya. Kalendernya masih yang lama kali Bang. Masih kalender yang Masih yang lama lama, gitu Bang. loh. Ya kan, nah oleh karena itu saya pikir ini juga termasuk, saya selalu mengatakan nggak punya harga diri, nggak berpikir panjang kepada anak istri keluarganya, Dan masyarakat tentunya. dan masyarakat yang paling penting karena masyarakat yang dirugikan oleh tindakan dugaan korupsi. Tapi sayangnya Bang Saud, masyarakat yang memberikan apresiasi kepada KPK justru hanya dihargai sekian jam saja dengan dicabutnya lagi papan-papan bunga itu dari pemandangan masyarakat di Kota Medan begitu. Ada komentar Anda soal ini? Ya, kalau itu soal ketertiban umum lah ya. Anda nggak perlu juga euforia di situ karena azas praduga tidak bersalah itu tetap ada. Ya, tapi kan KPK didukung dalam hal ini. Ya, tapi jangan lupa bahwa ini peristiwa pidananya sudah terjadi, oke? Tinggal kita mau lihat siapa yang harus bertanggung jawab selanjutnya. Kita sudah menyebut tadi bos paling tingginya, karena nggak mungkin juga proyek begitu besar diputuskan oleh satu orang. Dan kita sudah punya pengalaman puluhan kasus bahwa nggak ada kepemimpinan dan seterusnya. Jadi kalau kita katakan apresiasi mereka itu kan yang ditanya bukan papan bunga itu bukan KPK kan? Iya. Ya artinya aparat di daerah responnya terhadap papan bunga itu bisa jadi pendekatannya supaya ketertiban masyarakat ya, karena penegakan hukumnya udah jalan ya kan, udah kita percaya sama KPK dan itu sudah ada reaksi seperti itu, sudah more than enough kalau menurut saya mengingatkan kita ada sesuatu yang memang harus di follow up oleh KPK dan dokumennya kan sudah tertulis. Ya ada juga saya baca di link berita itu juga ada beberapa pejabat di Provinsi Sumatera Utara kemudian mereka membuat syukuran-syukuran kecil atas peristiwa ditetapkan saudara ketua dinas provinsi ini kemudian jadi tersangka KPK. Artinya dengan tindakan-tindakan beliau itu mendapatkan satu perlawanan yang sangat luar biasa di samping tadi. Tiap orang, tiap daerah itu mempunyai apresiasi ini sendiri ya terhadap pemberantasan korupsi. Apalagi yang disampaikan Saur tadi Presiden sudah mengingatkan, berhenti sekarang juga. Udah begitu aja. Ya, dalam waktu dekat ini harusnya KPK dengan sigap memanggil jangan biarkan ini terlalu lama gitu, jangan biarkan terlalu lama. Baik. Oke, mungkin euforia papan bunganya selesai tapi diawasi KPK terhitung sejak OTT dilakukan gitu loh. Pasti, semua mata tertuju sana kan sebagai juga lembaga independen katanya kan. Terima kasih banyak. Terima kasih Bang Saud. Terima kasih Mbak Maria. Atas waktu harus lengkap baca nama dua orang ini karena orang kampung menanti itu. Gitu. Makanya harus disikat. Siap, terima kasih banyak atas waktu bersama kami di Apa Kabar Indonesia Pagi. Oke pemirsa, kita akan langsung bahas bagaimanakah kemudian kondisi terkini Arif Fadil terkait dengan konflik dua negara Iran dan juga Israel dengan juga keterlibatan Amerika yang kita tahu betul juga cukup masif. Sudah hadir bersama dengan kami di studio Apa Kabar Indonesia Pagi ada Pak Anan Nurdin, analis politik Timur Tengah, sekaligus juga direktur dari Anibras Center for Middle East Studies. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak Anan, kalau kita lihat ini sebenarnya kondisinya kan sudah gencatan senjata ini ya. Sudah betul-betul kalau kita lihat tidak ada saling serang antara kedua negara. Kalau gitu kita coba akan ajak Anda dan juga pemirsa untuk melihat kondisi terkini langsung dari Iran. Sudah ada kontributor kami di sana, ada Said Idrus Al-Habib. Assalamualaikum, selamat pagi. Pagi, Assalamualaikum Mas Said. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, selamat pagi. Ya, kondisi saat ini di sana seperti apa Pak Said? Kondisi saat ini memasuki hari ke-8 ya setelah gencatan senjata yang ditawarkan oleh Amerika, Donald Trump. Keadaan sudah tidak ada lagi istilahnya suara-suara ledakan atau serangan-serangan rudal maupun drone. Masyarakat juga sudah kembali ke kehidupan normalnya, beraktivitas secara sangat normal dan menjalankan ritual-ritual agamanya karena bulan ini adalah bulan Muharram. Masyarakat menjalankan ritual atau majelis-majelis dukanya seperti biasa, seakan-akan tidak ada apa-apa, bahkan tidak ada ketakutan, kepanikan untuk menjalankan acara-acara ritual keagamaan mereka. Ya Mas Said, tapi dalam 12 hari perang Iran-Israel ini
kita cukup terkejut juga ya, banyak sekali korban jiwa yang berjatuhan, hampir 1.000 begitu, 900 sekian jiwa ya yang menjadi korban di Iran begitu. Ya, memang sebenarnya kecolongan Iran atau dampak yang paling besar yang menjatuhkan korban itu karena memang adanya drone-drone yang memang diterbangkan dari dalam Iran. Drone-drone yang sudah ditempatkan di beberapa titik-titik yang telah dikeker atau telah dijadikan tempat sasaran. Jadi serangan pertama itu bukanlah serangan rudal dari Israel, tapi serangan dari drone-drone yang memang dirakit dan memang disusupkan di dalam Iran dan ditempatkan memang di tempat-tempat padat permukiman umum, permukiman warga, sehingga begitu drone-drone itu diterbangkan, ratusan drone diterbangkan, maka satu bangunan hancur dan bangunan tersebut adalah kawasan pendudukan sipil warga, sehingga menelan korban yang cukup banyak. Oke, kalau tadi Anda sampaikan tidak ada kekhawatiran saat ini yang dirasakan oleh masyarakat Iran begitu ya dengan kondisi saat ini, tapi nampaknya kita lihat mungkin saja potensi perang akan semakin membara ke depan, di mana Iran juga sudah mempersiapkan berbagai sinyal-sinyal ke sana. Adakah kekhawatiran, ketakutan dari masyarakat Iran saat ini dengan kondisi itu? Masyarakat Iran mungkin agak berbeda ya dengan masyarakat di Israel ya. Masyarakat Iran sama sekali tidak khawatir sama sekali dengan perperangan melawan kebatilan menurut warga Iran, karena perang melawan Israel itu adalah perang melawan kebatilan, dan kalaupun mereka mati dalam peperangan tersebut atau harus mati di dalam rudal, maka mereka akan mendapatkan kematian yang paling mulia, yaitu kesyahidan. Seperti apa yang kita diberitakan di media-media internasional, orang Iran menyatakan bahwa seluruh korban yang tewas dalam serangan Israel itu adalah syahid, dan mereka dimakamkan dengan begitu terhormat, memiliki kedudukan yang khusus. Jadi masyarakat Iran sama sekali tidak takut, bahkan mereka siap untuk menjalankan segala kemungkinan yang ada, dan pemerintah Iran pun telah mengumumkan, khususnya militer telah mengumumkan, ketika ada serangan sekecil apapun, maka Iran akan membalas serangan tersebut dengan kekuatan penuh. Baik. Mas Sais Idrus Alhamid, terima kasih informasi Anda langsung pagi ini waktu tanah air dari KOM Iran. Assalamualaikum Mas Said, sehat selalu Mas. Saya ingin ke Mas Anan. Mas Anan, kalau tadi Mas Said mengatakan yang mencengangkannya itu adalah drone ya, yang sudah ditempatkan gitu. Kita tidak tahu oleh siapa, tangan halus kah begitu. Nah, artinya di sini bisa dikatakan seperti yang tadi kita lihat di berita tadi, militer Iran ini disusupi berarti begitu. Ini kenapa bisa jadi seperti ini dan siapa yang bermain di balik ini? Ya begini, kita harus pahami dulu bahwa Israel itu akan melakukan apapun terhadap semua ancaman yang ada di kawasan, sekecil apapun. Segala cara. Menghalalkan segala cara. Ya betul kali itu Bang Fadil. Jadi maka mereka melakukan infiltrasi ke dalam, baik di sipil ataupun di militer. Ini ada kekuatan-kekuatan, apalagi kita tahu Iran tahun 79 itu mempunyai sistem pemerintahan yang berbeda dengan hari ini yang digulingkan lewat revolusi mahasiswa pada waktu itu. Ya. Nah, maka ada orang-orang, kekuatan-kekuatan yang bisa digunakan, diajak kerjasama oleh Israel dan oleh Amerika Serikat. Di internal Iran? Di internal Iran. Okay. Dan itu kekuatannya bisa digunakan. Bahkan kita tahu putra mahkota monarki yang lama itu ada di Amerika Serikat dan itu bisa digunakan. Pahlavi gitu ya? Ya, Reza Pahlavi. Ini kan putra mahkota dari rezim sebelumnya yang digulingkan. Nah, ini yang dimanfaatkan bagaimana bisa menghancurkan Iran dari dalam. Tapi yang dilupakan oleh Israel dan Amerika Serikat adalah bahwa Iran sekarang mempunyai sistem politik yang berbeda. Loyalitas masyarakatnya berbeda dengan dulu, beda dengan sistem monarki, dengan sistem demokrasi. Ini akan sangat berbeda sekali. Bahwa Israel adalah sebuah negara yang berdasarkan kepada ideologi. Ya. Ini sama dengan Iran yang berdasarkan kepada
ideologi juga. Maka loyalitas rakyatnya ini akan sangat berbeda ketika menghadapi sebuah negara yang dasarnya adalah demokrasi atau monarki ataupun kerajaan gitu. Tapi kan loyalis dari rezim sebelumnya kan juga masih kuat di Iran saat ini. Masih banyak. Itu yang memudahkan Israel dan Amerika Serikat untuk masuk dan serangan-serangan ya dari dalam gitu kan, seperti tadi dikatakan bahwa drone-nya itu dari dalam. Ini yang mungkin ini akan menjadi peringatan tersendiri bagi Israel atau bagi Iran gitu ya. Artinya kalau misalnya dari aspek politik, mungkin ideologi gitu kan ya, sudah tidak mungkin beda dengan yang sebelumnya, beda dengan lalu-lalu begitu. Berarti ancamannya adalah jangan-jangan udah bukan ideologi lagi nih. Ya tentu dalam infiltrasi itu kan ada kepentingan baik pun politik ataupun uang di dalamnya, dan ini pasti pasukan-pasukan ini mendapatkan imbalan yang sangat luar biasa ke dalam. Tapi yang harus kita pelajari bahwa dengan yang dilakukan kemarin perang 12 hari ini harus kita pahami bahwa Israel dan Amerika Serikat itu benar-benar sangat menyadari ancaman yang nyata dari Iran. Kalau sebelumnya misalnya mereka terhadap Irak misalnya dengan menggulingkan Saddam Hussein tidak ada perlawanan. Tidak ada rudal, bahkan tidak ada senjata pemusnah massal yang ditemukan. Itu sebetulnya target akhir seperti yang dikatakan oleh Benjamin Netanyahu bahwa Iran ini harus diganti. Bahwa rezim Iran ini harus diganti. Targetnya itu adalah Ayatollah Khamenei ini. Ya, Ayatollah Khamenei ini harus diganti. Dua target mereka yaitu tentang nuklir dan tentang mengganti rezim. Ini target utama yang diinginkan oleh Benjamin Netanyahu. Karena Benjamin Netanyahu itu sangat paham bahwa ancaman Iran itu nyata dari mulai kawasan di Timur Tengah itu sangat nyata. Bahwa itu ancaman yang sangat serius, maka harus digulingkan. Tapi mereka salah kalkulasi bahwa yang dihadapi itu Iran. Sebuah negara yang berbeda dengan Irak. Maka mereka sangat kaget dalam 12 hari perang, ternyata rudalnya sudah bisa menjangkau Israel gitu. Semua pusat-pusat kota di Israel semuanya tidak ada yang lepas dari jangkauan ini. Bahkan strategi atau pertahanan udara Israel yang dikenal sangat canggih dan mahal. Kali ini tembus. Iron Dome itu untuk satu baterai, satu komputer. Itu dia, tapi begini Pak, kalau berdasarkan penjelasan Anda tadi, nampaknya kalau kita berbicara mengenai kekuatan militer, kemudian bagaimana kemudian Iran juga memberikan serangan yang cukup masif kuat terhadap Israel gitu ya. Tapi kan sebenarnya yang menjadi ancaman dan harus diperhatikan oleh Khamenei adalah bagaimana mengendalikan internal dari Iran itu sendiri kan, termasuk dengan bagaimana rezim sebelumnya. Dijawabin nanti ya, sesaat lagi kami kembali untuk Anda. Oke, kami lanjutkan diskusi pemirsa. Pak Anan, seperti menyambut pertanyaan saya tadi, artinya sebenarnya tidak hanya kemudian mempersiapkan serangan terhadap Israel saja, tapi juga Khamenei dan juga Iran ini harus mempersiapkan bagaimana kemudian mengkonsolidasi internal mereka kan, dengan adanya rezim lama yang juga masih mencokol di Iran. Ya betul, bahwa beberapa minggu yang lalu kan 700 orang ditangkap, dan ini kemungkinan akan lebih banyak. Maksudnya para penyusup ini sudah mulai dikondisikan dari jadi beberapa. Jadi yang ini 700-an ya? Ya 700-an, kemarin yang ditangkap itu udah 700-an. Termasuk si pemasang drone? Termasuk orang-orang yang memasang drone itu, yang memasok drone itu. Dan ini yang menjadi akan menjadi semacam apa ya, menjadi semacam awareness bagi Iran bagaimana yang harus mereka lakukan. Maka beberapa hal termasuk dari teknologi militer ini sekarang sudah dipembarui. Ya misalnya dari teknologi rudal. Sebelumnya rudal Iran itu menggunakan GPS. Yang notabene GPS itu bisa dimatikan kapanpun oleh Amerika dan Israel. Ya, punya Amerika Serikat. Nah sejak 2015 itu diganti semuanya. Ini pindah ke perusahaan namanya Beidou, punya China. China? Ya, punya China. Dan dengan itu spek yang sama atau beda? Dengan spek yang lebih spesifik. Kalau GPS itu akurasinya sekitar 3 cm, sementara kalau Beidou ini akurasinya 1 cm saja melencengnya. Ini yang kemudian membuat kemarin serangan rudal dari Iran bisa menembus. Tembus kepada Iron Dome. Kenapa? Karena GPS-nya tidak bisa dimatikan, sehingga rudal itu presisinya tetap akurat. Iron Dome dengan kekuatan satu baterainya biayanya $100 juta, itu bisa tembus. Kenapa? Karena sudah tidak menggunakan GPS Amerika Serikat lagi. Dan ini yang membuat perang sangat singkat, hanya 12 hari saja. Kenapa? Karena tadi di luar kalkulasi bahwa ternyata Iran mempunyai kekuatan rudal yang sangat luar biasa. Memang kekuatan militer udara mereka itu lemah, gitu ya, kalau dibandingkan dengan Israel, dengan Amerika Serikat lemah. Tapi rudalnya sekarang masih tersisa ribuan rudal yang dimiliki oleh Iran. Itu yang makanya Donald Trump bilang ini nggak cuma 4, nampaknya ada paling tidak 5 pusat rudal di Iran gitu ya. Banyak. Ya, banyak pusat rudal dan strategi apa namanya tentang Beidou ini dikembangkan di beberapa tempat yang tidak diketahui. Kita tahu ketika kemarin itu Fordo dibom gitu kan ya, Asfahan dibom, tapi 400 kg uraniumnya itu kan selamat. Selamat ya, diamankan. Ya, selamat gitu ya. Tidak jadi masalah. Karena kalau kena kan radiasinya pasti berasa ya. Betul, itu tempatnya.
Mungkin saja tempatnya kamuflase, kita tidak tahu gitu ya. Iran tidak sebodoh. Ini perang strategi. Itu yang udah membuat Donald Trump akhirnya ciut sekarang. Ya, ciut 12 hari cukup gitu ya. Tapi kalau Anda lihat singkat saja ke depan ini konflik dan juga ketegangan antara dua negara ini akan seperti apa? Apakah kemudian memang akan mereda atau justru semakin besar? Menurut saya semakin besar, mungkin dengan cara yang berbeda. Maksudnya bahwa peran Qatar juga tidak boleh kita harus kita analisa bahwa Qatar mempunyai peran diplomasi yang sangat luar biasa. Ketika dia dibom kemarin Al Udeid, itu markas militer terbesar Amerika Serikat di Timur Tengah, Qatar tidak membalas. Maka ini mempunyai peranan sangat luar biasa. Ya, itu kawasan Qatar. Akhirnya peranan diplomasi Qatar di sini menjadi sangat dipertaruhkan dan akhirnya kembali kepada gencatan senjata. Dan selain itu juga bahwa ketegangan antara tiga negara ini itu akan tetap terjadi, bahkan akan meningkat. Mungkin akan mirip menjadi perang dingin gitu ya. Perang dingin yang suatu saat bisa saja meledak. Gencatan senjata ini sangat rapuh karena sebetulnya gencatan senjata sepihak yang tidak disetujui oleh Iran sebetulnya. Mas Anan mengatakan 3 negara, tidak 4 negara. Karena ada unsur Cina kan yang sudah digunakan oleh... Itu ancaman kedua, eksternal. Baik, nanti kita bahas ancaman kedua dalam sesi dialog berikutnya gitu ya. Semoga kita kemudian bisa bertemu lagi. Terima kasih Pak Nurdin atas waktunya bersama kami di Apa Kabar Terima kasih Mas Indonesia Anan. Pagi. Terima kasih. Ini hits banget nih lagu nih, seneng banget ya. Itu naikin semangat karena yang viral-viral ini, Vi. Ada di sini. Nah, itu dia. Semuanya kita hadirkan di Apa Kabar Indonesia Pagi. Salah satu ya pemirsa, ini cukup miris sih sebenarnya. Ya. Jadi ada seorang anak yang terjatuh dari bus yang tengah melintas di Jalan Torjol di wilayah Joglo, Kembangan, Jakarta Barat, pemirsa. Peristiwa ini pun tentu viral di media sosial. Kita lihat yuk videonya seperti apa. Ini cukup miris dan prihatin. Kita harus juga mengaburkan atau memblur gitu ya. Karena, tapi beruntung loh, mobil yang ada di belakang bus ini langsung segera sigap berhenti begitu. Tidak sampai terjadi hal yang tidak diinginkan. Dan turun dari mobil segera untuk menyelamatkan si anak juga begitu. Ya, karena dari rekaman kamera ini. Busnya berhenti nggak ya? Nah, jalan nggak, Vi? Apanya jalan? Busnya. Tuh kan busnya kita lihat masih tuh. Jalan tuh. Masih jalan, Vi, busnya, Vi. Tapi saya yakin penumpang di dalam mungkin ada yang teriak, Pak, anak jatuh, Pak. Gitu. Tapi sekenceng itu, Vi, antara sadar atau nggak sadar mungkin ya yang berada di dalam bus. Saya juga perlu bertanya-tanya lagi. Di bagian mana bus itu ada pintu di sebelah kanan ya? Coba bantu teman-teman kameramen di studio mungkin bisa kasih informasi ke saya. Nah, atau mungkin nggak sadar mencet tombol pembuka pintu juga bisa loh, Vi. Tapi kita patut apresiasi juga dengan pengendara yang berada di belakang kejadian tadi dan langsung menyelamatkan ya. Oke ya, kita ke viral yang berikutnya nih ya. Kecelakaan mendaki Gunung Rinjani di Lombok Timur ini terjadi. Seorang wisatawan asal Malaysia juga tergelincir di lereng curam sekitar 200 meter saat menuju Danau Segara Anak. Jadi ini kali yang kedua setelah yang wisatawan Brazil ya. Kalau nggak salah, dan juga kemudian jadi perbincangan netizen. Ya kan, katanya tim penyelamat kita diledek-ledek oleh netizen Brazil dan lain sebagainya. Karena kalau kita lihat juga kondisi yang kedua kali ini juga jadi perhatian juga untuk di kawasan Gunung Rinjani kan. Mengapa kemudian hal ini bisa terjadi lebih dari satu kali, ini juga sempat viral. Tapi kejadian-kejadian berulang ini kemudian pasti menjadikan alert buat beberapa pihak untuk selalu men-standby-kan tim gitu ya mungkin ya di lokasi. Dan juga itu kebersamaan ya. Dari para pendaki. Oke, jadi viralnya sih sebetulnya masih ada tadi beberapa, cuma kita simpan dulu durasi soalnya. Besok lagi, tenang aja ya kan. Oke, abis ini kita akan coba cek-cek apa lagi, Vi? Cek-cek informasi yang akan kita hadirkan nanti di program Kabar Utama Pagi pukul 9.30, masih ada nanti ya. Balik lagi ke TV One nanti 9.30 nih, Kabar Utama Pagi pasti akan menghadirkan rangkaian informasi. Oke, kalau gitu terima kasih atas kebersamaan Anda selama 2 jam terakhir pemirsa. Kita jumpa lagi esok hari. Saya Maria Segaf. Arif Fadil pamit undur diri. Terima kasih. Sampai jumpa.